Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pembentukan Undang-Undang Dasar. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan berdirinya Negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK bertugas menyusun konstitusi negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 resmi ditetapkan sebagai konstitusi negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 berlandaskan asas Pancasila dan menguraikan kewenangan serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaganya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen dan revisi seiring berjalannya waktu, dan tetap menjadi dokumen hukum dan politik yang signifikan di Indonesia. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk melalui serangkaian musyawarah dan diskusi berbagai kalangan dan lembaga, serta mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia. Perumusan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Perumusan Undang-Undang NKRI tahun 1945, naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa persidangan kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada saat itu membahas hal teknis bentuk negara dan pemerintahan baru. Dalam masa persidangan ini dibentuklah Panitia Hukum Dasar berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk lagi panitia kecil perancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang berhasil menyepakati beberapa hal, yaitu yang pertama ada lembaga negara, kedua negara kesatuan, ketiga sebutan MPR, dan yang keempat panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, yang kedua Salim, yang ketiga Suipomo. Melanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945, Bupati mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar melaporkan hasil berupa pasal dari rencana Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal itu termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno, dan pada tanggal 16 Juli 1945 hasil Undang-Undang Dasar 1945 diterima dan diakui secara sepakat di sidang BPUPKI. Dengan demikian selesai tugas BPUPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai Undang-Undang Dasar dapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah direncanakan oleh Dokustrusi Zunbi Toyosakai dalam sidang yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini.
Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampaikan agar supaya kita dapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar asar dan memilih presiden dan wakil presiden. Pengesahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, harapan Soekarno di atas mendapatkan tanggapan yang sangat baik pada para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rencana Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugas dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, bertanggung jawab dan cermat dan teliti dan saling menghargai antara anggota. Pembahasan rencanaan perundang-undang dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenalkan dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian Undang-Undang Dasar 1945. Dengan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan, yaitu yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1942 dan yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, kemudian sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang Ketua PPKI. 4 perubahan tersebut disepakati, yaitu yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan, dan yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir atau yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah 4 perubahan yang terjadi dari sidang PPKI mengenai rumusan dasar negara.